Izin kita mulai dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam, sumber segala nikmat dan kebaikan. Salah satu hal yang paling wajib kita yakini adalah segala keputusan Allah yang sedang terjadi dalam hidup kita, gak ada satupun yang buruk. Semuanya baik ya. Dan atas nikmat darinya, kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini, dalam kegiatan yang baik ini, bersama orang-orang yang baik ini. Insyaallah. Semoga Allah kumpulkan juga kita nanti dalam akhir yang baik ya. Husnul khatimah semuanya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Woi, sini. Dah, ayo. Sini ya. Sambil tadi udah kenalan Teh Yunda ini ya. Maafin ya ibu-ibu ya. Ya Allah, Yunda malu sebenarnya ini. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih diizinkan mampir ke rumah singgah Al-Fatih, bertemu dengan hamba-hamba yang dimuliakan Allah, yang bahkan surganya lebih pasti ya, insyaallah, daripada yang berbicara ini. Dan semoga Allah balas siapapun yang menjadi wasilah, yang menjadi pengurus, yang menjadi pembina, siapapun yang mau lelah di tempat ini, Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar ya. Dan kami mah nggak bisa balas apa-apa, tapi balasan dari Allah pasti luar biasa. Bil khusus pada bunda-bunda yang dirahmati Allah ini. Mungkin aneh, tapi saya mengucapkan selamat ya, telah terpilih oleh Allah mendapat ini amalan surga banget nggak sih? Insyaallah ya. Terima kasih telah mengajarkan diri ini terkait sebetulnya siapa yang mengasihani siapa ya. Orang bilang kalau mungkin lagi lewat di luar atau mungkin melihat video, orang bilang yang kasihan itu anak-anak yang ada di sini. Ya. Saya ini mumpung lagi dilihat, ini baru ada sekitar 900-an orang. Saya jelasin dulu tentang RSAF-nya ya ke yang nonton ya. Buat teman-teman yang lagi nonton, ini sedang berada di rumah singgah Al-Fatih, tempat untuk singgah bagi saudara-saudara kita yang diuji sakit. Tapi kan seperti misal, tidak semua rumah sakit itu punya fasilitas untuk menangani penyakit-penyakit terkhusus ya, seperti kanker dan yang lain-lain. Nah, kalau misalkan orang yang berada di daerah, kalau di Surabaya saya taunya RKI, Rumah Kanker Indonesia. Karena penanganan kanker itu adanya di Surabaya doang. Jadi kalau ada yang dari Jember, Gresik, dan lain-lain kan nggak mungkin kalau misalkan bolak-balik, dan kalau nginep di hotel terlalu mahal. Nah, maka nginep di RKI. Nah, kalau di sini rumah singgah Al-Fatih, dan di sini murni semuanya, tidak ada biaya sama sekali ya. Masya Allah. Nah, ini teman-teman kami lagi diajak ke sini. Ini salah satu nikmat yang luar biasa banget. Wisata rohani kami nyebutnya. Ini yang sudah kami lihat tadi, benar-benar akan membuat masalah kita tuh langsung jadi receh semuanya.
Ya, dan menegaskan sekali lagi bahwa menderita itu murni bukan karena tidak ada nikmat, tapi karena tidak ada syukur. Izin untuk mukadimah. Kenapa sih bunuh diri itu jadi dosa? Orang yang pengen bunuh dirinya nanya, kan mati takdir kok. Mati takdir bukan? Mati takdir, betul. Ajal orang di tangan Allah. Tapi kenapa bunuh diri dosa? Kan mati takdir. Pernah kepikiran? Jawabannya karena Quran surat 14 Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tengah dulu kok, itu bukannya tentang bersyukur. Betul depannya. Yang bersyukur nanti nikmatnya ditambah, tapi belakangnya ditutup yang barang siapa kufur, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi yang dapat azab tuh bukan yang maksiat doang. Tapi yang kufur, sok-sok lupa, amnesia sama nikmat dari Allah, nah itu juga diazab. Bicara bunuh diri, orang yang pengen bunuh diri nggak ada yang pas lagi bahagia, lagi seneng nih, mati nggak ada, ya. Pasti biasanya karena ngakunya stres, depresi, ya. Tapi kalau kita pengen jujur, di luar sana, wallahi pasti ada jutaan orang yang lebih menderita hidupnya daripada kita, tapi mereka malah bisa bahagia, ya. Jadi kenapa dia sampai stres dan depresi? Nah, alhamdulillah manusia pernah mungkin bisa tergelincir kepada kekufuran. Ya. Dari situ yang diganjar oleh Allah jadi dosa, bukan matinya bukan, tapi ngilang-ngilangin nikmat Allahnya. Ya. Walaupun nanti kita akan bahas lagi definisi nikmat yang sebenarnya itu apa, ya. Jadi teman-teman, ini sudah bertambah alhamdulillah 1.200 orang. Nanti juga izin buat bunda-bunda nanti bikin video boleh. Saya pengen nyorot satu ke satu adik-adiknya semua yang katanya lagi diuji ada followernya ini mah. Mudah-mudahan dari berapa 700 ribuan orang ini nanti ada yang tergerak. Seorang 10.000 aja udah berapa tuh? Ya, kenyang ya, insya Allah terjamin insya Allah. Ya, kita pengen bangkitin Islam kayak dulu soalnya di zaman Islam Jaya dulu namanya bukan rumah sakit tapi Bimaristan. Salah satu uniknya Bimaristan itu orang kalau sakit pulang dari sana dikasih baju ganti, baju baru dan uang untuk menggantikan kamu sakit berapa hari? 3 hari. 3 hari nafkah kamu sehari nyari duit biar kira-kira bisa dapat berapa? Sekitar berapa gitu. Maka itu dikasih sama rumah sakitnya. Karena kan kamu sakit nggak bisa nyari duit. Maka ini ada kompensasinya. Itu Islam benar-benar dijalanin syariatnya sampai punya rumah sakit yang keluar dari situ malah ngasih duit. Ya. Kalau sekarang orang keluar dari rumah sakit, sakitnya sembuh tapi jadi penyakit yang baru. Apalagi kalau lihat dompetnya. Ya. Iya, sing tagihan. Surat cinta ya disebutnya ya. Sampai kadang ngelihat ada orang, kenapa kamu nangis? Lagi lihat buku kok nangis, sedih ya bukunya. Buku apa? Buku tabungan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa menghibur sedikit ya. Padahal dalam hati juga insya Allah, insya Allah. Kita lanjut ya. Kita balik lagi. Terima kasih telah mengajarkan siapa yang menghasihani siapa ya. Balik lagi. Orang bilang mereka akan kasihan sama adik-adik kita yang di sini, katanya. Tapi bisa jadi nanti kita yang dikasihani oleh mereka. Contoh. Kita ngelihat Palestina dibom, dirudal, di situ nggak sedikit korban anak kecil ya. Kita bilang kasihan mereka kena ledakan. Ya. Nggak apa-apa. Ya izin kita lanjutkan. Lanjut ya. Orang bilang kita kasihan sama anak-anak yang di negara yang sedang terjajah kena ledakan ya. Tapi masalahnya kalau di sana itu anak-anak umur 5 tahun masih belum akil balik, itu minimal hafal bisa minimal 5 juz. 5 juz ke atas. Bisa jadi Allah saking sayangnya, udah kamu gak usah lama-lama hidup di dunia. Ngapain panjang-panjang umur sampai akil balik kalau buat cuman jadi dosa. Saking Allah sayang, cepetan pulang. Udah pulang. Bisa jadi mereka yang lagi ngobrol nih, itu si Kodenis ngapain ya di Indonesia? Hidup panjang-panjang umurnya tapi gak jadi amal soleh. Nah, untuk bilang nggak ada yang tahu, bisa jadi orang bilang si Koko begini begitu, padahal lagi terlena, ngerasa
dielukan sana sini padahal ya, bisa jadi gagal karena gagal menjaga hatinya. Ya, nah, ini Bismillah ngelihat bunda tadi dengan beserta putra putrinya pada cerita kata dokter begini begitu, kata saya teh kata dokter ya, padahal mah anak kesayangan Allah. Tenang aja, Allah tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Maka kata hada batila, nggak ada yang batil. Ya, saya izin ambil kisah ya. Ini dari Quran surat ke-18, surat Al-Kahfi, di ayat 60 sampai ayat 82-nya. Ulangi, ayat berapa? 60 sampai 82. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bertemu sama Nabi Khidir. Ya, di situ kan ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang dikomplain, diprotes sama Nabi Musa. Apa saja? Yang satu ada perahu yang dilubangi. Perahu benar-benar bagus-bagus malah dilobangin. Yang kedua, mohon maaf ada anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Dan yang ketiga, ketika mereka minta dijamu di suatu tempat, nggak ada yang mau ngejamu, tapi malah mereka ngebangunin rumah anak yatim yang ada di kota itu. Saya pengen fokusnya ke yang nomor 2. Di yang nomor 2 ini, Nabi Musa bertanya, kenapa anak kecil tanpa dosa ini kamu bunuh? Di akhir perjalanan kan dijawab sama Nabi Khidir, anak ini nanti akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Sekarang kita coba obrolin 2 skenarionya ya. Anggaplah si anak ini tumbuh besar, punya segala macam tentang dunia, harta, jabatan, berkuasa, dan seumur hidup gak pernah cekcok sama orang tuanya. Bahagiain orang tuanya terus. Selalu dalam canda, tawa, riang, mau kemanapun ada rezekinya, mau beli apapun ada uangnya. Tapi masalahnya satu, sekeluarga murtad, ke surga gak? Enggak. Ya. Skenario yang kedua. Si anak memang wafat terbunuh, tapi dalam keadaan belum akil balik, belum punya dosa. Ke surga nggak si anak? Surga, belum punya dosa. Ibunya, misalkan dari hari si anak wafat sampai hari si ibunya meninggal, misalkan 40 tahun. Dan si ibu ini selama 40 tahun dalam hidupnya nggak pernah ada satu malam pun beliau nggak menangis. Nangis mempertanyakan. Tadi kayak si cerita kalau misalkan izin di sini ada yang Allah panggil terlebih dahulu, bukan dipanggil ya. Allah undang ke surga duluan. Kita sekarang manggilnya kayak gitu ya. Terus ada yang merasa nggak kuat lalu berkata, saya gagal. Enggak gagal. Ya. Karena bisa jadi yang dirasakan oleh si ibunda tadi, yang anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir, lebih mempertanyakan. Ya Allah, katanya engkau maha adil. Anak saya main di depan rumah dibunuh orang, ya Allah. Sehat, lagi lucu-lucunya. Tahu-tahu ada yang bunuh. Tanpa Allah kasih tahu ada rahasia apa di baliknya. Si ibu menghabiskan sisa usianya sampai beliau wafat selalu dalam tangis, tapi tetap beriman. Selalu menjaga amal solihnya. Nangisnya dalam sujud. Ke surga nggak si ibu ini? Surga, masih beriman. Ya. Kalau nanti ke surga beliau, ketemu lagi nggak sama anaknya? Ketemu. Ya. Hikmahnya apa jadi maksudnya kok? Hikmahnya lihat, saking Allah pengen sekeluarga ini nyampe surga, Allah lebih ridho menyuruh salah seorang nabinya untuk ngebunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Pahit kata si ibu. Ya. Berat kata si ibu. Ya. Tapi kalau ujung-ujungnya nyampe surga, lihat betapa petani rela panas-panasan di sawah sampai geheng, gosong. Pertanyakan gak sih, kenapa ya anak-anak kita ini orang bilang sakit. Bahkan ada yang katanya belum ada obatnya. Bahkan ada yang katanya belum sembuh-sembuh. Tapi kok coba lihat pas bangun. Keketawaan, riang, gembira. Ya, ceria gak sih? Ceria ya. Kenapa ceria? Belum ada ilah apa-apa di hatinya. Ya. Belum kepikiran, aku pengen duit, aku pengen harta, pengen jabatan. Karena ketika itu sudah ada, selamat menderita. Karena yang saya tahu dari Islam, cara Islam membahagiakan manusia itu sesuai arti dari kata Islamnya itu sendiri. Assalam, selamat, atau turunan katanya, aslama yuslimu, berserah atau melepas. Beneran. Kita pernah ngelihat yang kaya masih stres, yang terkenal masih bunuh diri, yang udah pasangannya tampan, cantik, rupawan masih kawin cerai. Kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, kenapa mereka stres begitu? Tapi justru dengan lepas semua di hati nggak ada apa-apa, ya.
malah semakin dekat sama kebahagiaan. Ya. Karena kata Nabi juga kan begitu. Manusia itu kalau punya satu gunung emas, dia minta gunung emas yang kedua. Ya. Jadi justru salah satu-satunya cara untuk bahagia untuk manusia adalah dengan cara Islam. Lepas dari segala apa-apanya, tinggal ada Allah doang. Adik-adik kita katanya sakit tuh. Ketika lagi sakitnya kumat, beneran terasa sakit sampai menangis bener. Tapi kalau lagi nggak ada kerasa sakitnya, coba lihat senyumnya. Lebih ikhlas daripada kita yang kemana-mana naik mobil tapi senyumnya pahit. Ya, handphone terbaru, sekarang handphone sampai bisa dikira jadi bedaku. Gara-gara bisa buka tutup gitu. Ya, yang baru ya. Gaya di bawah nagenya, tapi masih stres kan ya. Ya, menunjukkan bahwa kenapa mereka riang bahagia? Belum ada ilah apa-apa di hatinya. Sehingga jujur kalau misalkan kita udah jadi orang gede nih, sehat, bugar, masih gampang stres, menderita, gampang tanya ada ilah lain pasti di hati kita selain Allah. Saya izin ini ditujukan buat yang nonton ya, yang live ya. Di sini mah bismillah lillahi ta'ala semua. Ya. Karena selagi masih ada itu ilah di hati kita selain Allah, mau dengan miliaran rupiah pun, mau dengan mobil sebanyak apapun, rumah sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun, bahagia tuh mustahil demi Allah. Ya. Karena masih ada yang nemplok selain Allah. Yang bisa bolak-balikin hati kan Allah soalnya. Yang bisa ngasih bahagia Allah. Terus kita meletakkan kebahagiaan kita bukan kepada Allah. Atuh selamat menderita. Ya. Saya lagi ini buat yang nonton sini ya. Karena ini yang saya dapat pelajari dari yang tadi di sini, Masya Allah. Ya. Maka nanti Masya Allah. Apapun yang di sini mah bismillah ya. Semuanya udah ada kuat semua. Tapi kalau mungkin di luar sana ada yang lagi mengalami. Tadi ada beberapa cerita, izin saya kutip ya. Udah menanti anaknya 8 tahun. Begitu 8 tahun, sisa 9 tahun setelahnya ternyata Allah uji, anaknya diberikan kekhususan. Sampai sekarang masih izin, hanya bisa berbaring. Tapi ketika akhirnya ditanya bagaimana tentang hatinya, ya ikhlas kan saya yang minta. Ya. Yang bisa jadi hati seperti itu gak akan bisa didapat kalau dari lahir sampai detik ini keinginannya dikabul terus sama Allah. Pikiran gak sih kenapa Nabi kita itu akhlaknya mulia? Kan bukan karena setiap doanya dikabul sama Allah. Kalau doa Nabi semuanya dikabul, beliau pengen banget Abi Thalib masuk Islam. Ayahnya Ali masuk Islam gak Abi Thalibnya? Enggak. Berarti masih ada doa Nabi yang gak dikabul. Ya. Padahal Nabi. Kenapa? Karena manusia akhirnya mesti ngerti bahwa kalau seumur hidup doa kita dikabul semuanya, kadang kita mempertanyakan, katanya Allah maha hebat, kenapa nggak kabul sih permintaan semua orang? Jadi nggak ada yang sedih, menderita. Ya. Tapi justru orang makin dikabul setiap doanya. Punten, dari lahir hingga detik ini semua doa dikabul. Kira-kira makin tawadu atau makin sombong? Sombong. Makin rusak dirinya. Ya. Jadi ketika yang juga lagi nonton ini Allah lagi nggak ngabulin doa kalian, yang sedang mengalami kok kenyataan yang sedang aku alami nggak sesuai dengan yang aku inginkan, itu cara Allah sedang mendekatkan diri kita ke surganya Allah. Cara membuat kita jadi kuat, jadi emas, jadi permata, jadi berlian, jadi insan yang berbeda. Ya, beneran. Salah satu yang diri ini izin pelajari dari Islam, karena dulu sekolahnya TK sampai SMA sekolah Katolik. Udah gitu nyari duitnya jadi bandar judi di Thailand. Udah gitu masih belum bahagia setelah mengira itu semua sumber kebahagiaan. Akhirnya mendapati cara Islam merubah manusia itu justru adalah dengan cara mengubah perspektifnya, sudut pandangnya. Definisi nikmatnya yang dirubah. Kalau dulu kita menyebut nikmat itu apa? Ketika keinginan terkabul ya. Pengen sembuh-sembuh, pengen duit dapat duit, pengen naik jabatan dapat jabatan, ya. Ternyata enggak, karena terbukti ada yang udah naik jabatan, baru sehari naik jabatan udah stres lagi banyak tugasnya. Ada yang baru dapat warisan miliaran, langsung stres lagi, dirampok orang, dimusuhin orang, berantem sama saudaranya, segala macam. Ya. Nah, emang justru nikmat itu bukan ketika keinginan kita dikabul. Bagi orang yang sudah ada iman di hatinya, nikmat itu satu. Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya.
Mau bentuknya motor hilang, mau bentuk putra putri kesayangannya sakit. Tapi kalau gara-gara itu dahinya tambah banyak bersujud kepada Allah, demi Allah nikmat itu. Ya. Selama ini kita masih menderita jalanin hidup di dunia, kalau pengen jujur, karena memang definisi nikmat kita belum Allah, belum surganya. Masih dunia. Jadi ketika dunia yang gak mungkin seluruhnya kita dapetin, terus gak kekabul, atuh berat rasanya. Tapi kalau udah benar-benar ilahnya Allah di hatinya, ya udah tuh, apalagi yang bisa jadi kerugian kita? Dicaci sama aja ditransfer pahala, dijahatin berarti sama aja digugurin dosa, dapat kepahitan sama aja ditinggiin derajat. Islam itu memberikan pola pikir yang gak akan ada ruginya, gak ada minusnya. Jadi kalau pengen orang jadi bahagia yang semurni-murninya bahagia, harus dengan Islam. Karena cara mendidik Islam itu seperti itu, lepas dari semua kemelekatan. Ya, kau istilah. Ketika itu yang udah jadi ilah kita, itu jadi menjawab waktu itu. Kenapa? Waktu di Thailand mikirin, kenapa yang ngajakin saya jadi bandar judi, dia lebih kaya dari saya, dia lebih stres. Dia pengen tidur, harus minum obat tidur. Sedangkan kita mah kadang di kendaraan tidur, lagi pengajian pun bisa tidur misalkan ya. Tapi dia pengen tidur aja, nggak bisa. Kudu ketergantungan obat. Kalau nggak bisa tidur, mau secapek apapun. Ya, menunjukkan bahwa sanggup atau mudahnya kita tidur ternyata itu nikmat, ya. Tapi dia dengan semua nikmat dan segala macam itu masih menderita. Sedangkan kenapa ya orang-orang yang katanya udah nemuin Allah dalam hatinya, entah Rasul, entah para nabi, entah orang-orang siapapun itu yang katanya sudah ya orang soleh asli ya, mereka pahala lebih banyak, dosa jelas lebih sedikit. Para nabi mah terampuni tanpa dosa ya. Udah gitu ujian jauh lebih berat daripada kita, ya. Tapi tetap jadi manusia yang lebih baik daripada diri ini. Gak berani saya bilang kita, karena insya Allah yang di sini jauh lebih baik daripada diri ini, ya. Kenapa mereka sampai kayak gitu? Gampang, ternyata satu, ilah di hatinya udah tinggal Allah doang. Udah bukan sehat, sembuh, duit, kaya, populer, apa itu, ya. Sehingga mau diuji apapun sama Allah, mangga ya Allah. Mau dinaunkeun oge sok mangga. Ya. Diambil hartanya dari awal milikmu kok. Diambil tangannya, tanganku dinempel denganku juga ini bukan milikku kok. Toh apa artinya seluruh keinginan kita terkabul, tapi kita nggak dikasih surga sama Allah. Anggap kita bikin perjanjian sama Allah ya. Tiba-tiba ada suara dari langit menyatakan, "Hei kamu hamba-hambaku, semua yang kamu inginkan akan aku kabul semuanya tanpa terkecuali. Hanya satu yang tidak akan kuberikan. Tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Enggak." Dibalik sekarang sama Allah. "Hei kamu hamba-hambaku, semua yang kamu minta satu pun gak akan ada yang aku kabulin. Pokoknya ku jamin seumur hidupmu menderita. Aku akan cuma janji satu aja. Kusediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau? Mau? Mau kan? Rela berarti itu hilang mobil, hilang duit di rekening setiap hari digini nemenin anak-anak kita. Rela. Berarti kalau pengen jujur, hal yang paling kita inginkan selama ini adalah surganya Allah, bukan lain-lain. Buktinya tadi kita ridho kehilangan itu semua. Ya. Sehingga akhirnya dari situ, yuk tenang ya, yang sudah di sini, demi Allah saya sedang melihat wajah-wajah yang ada di surganya Allah. Makanya tadi berusaha nyapa satu-satu, dipengen satu-satu, bilang pengen kenalan, sebetulnya pengen berkata, kalau nanti Koko nggak ada di surga, cariin ya. Koko mau banyak dosanya soalnya. Dulunya begitu, sekarang kayak gini ceramah didengerin, boro-boro. Yang dengerin bisa jadi dapat manfaat, dapat kebaikan. Si Koko ini malah bisa jadi gagal ke surga sendirian, gara-gara gagal menjaga hati. Seneng banget tadi nyampe ke sini, ngecek izin ya, karena izin di kajian dimanapun, begitu nyampe boro-boro ceramah juga belum, udah ada yang ngajak foto. Tapi tadi si yang depan yang jaga teteh-tetehnya, biasa aja, berarti nggak ketipu casing. Udah casing ini teh. Aslinya mah bisa jadi reject, bejat, hatinya kotor, nggak ada yang tahu, ya. Dan ini salah satu saya memilih Yunda karena nggak ketipu casing. Di saat mungkin yang lain cewek-cewek, si Koko tuh, naon sih nu kitu. Berarti nggak ketipu casing, dan casing ini bisa kisut nanti, ya. Tambah tua, kemakan usia. Terus kalau casingnya udah nggak menarik lagi, ditinggalin kan? Nah itu dia masalahnya.
Saya tadi kesini aja, udah. Paling ya cuman ya kok salam, udah we gitu. Nggak ada punten ya. Kadang ada yang heboh, song jongkiku, naon pula, ya. Punten ya. Makanya seneng di sini. Di sini tuh sayanya yang belajar, ya. Sayanya yang dicubit-cubit hatinya, insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya buat semua pelajaran ini ya. Izinkan diri ini mendoakan kalian semua walaupun diri ini ya Allah mana ngerasa kalau ke diri ngerasa nggak pede doanya mustajab karena emang dirinya banyak dosa tapi pedenya satu Allahnya masalahnya maha sayang kepada kitanya. Nah bisa jadi dengan doanya yang tulus tapi karena kita doainnya buat hamba-hamba yang memang kekasih Allah semuanya ini jadi dikabul ya. Dah doanya juga jadi amal soleh aja. Bukan untuk nunjukin hebat-hebatan siapa yang doanya lebih mustajab, nggak ada sama sekali. Ya, terima kasih pelajarannya, terima kasih diizinkan ke sini. Insya Allah jadi berkenan untuk sesering mungkin nanti kalau misalkan pas lagi berkunjung ke sini diterima nggak? Boleh? Boleh ya? Insya Allah. Akan berdoa kepada Allah mudah-mudahan jadi wasilah kebelinya rumah ini melalui diri ini mudah-mudahan. Tapi ya istilah ya manusia cuma bisa berencana. Alhamdulillahnya Allahnya maha kaya. Tenang aja ya. Istilah Allahnya maha mampu. Lanjut. Nih dilanjutkan oleh Teh Yunda ya. Nyala nggak itu?